Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, meskipun di Lumajang ini sedang turun hujan, tapi saya tetap semangat untuk menemani Anda tuntas sampai tanda waktu 2 siang ya. Jadi kita ketemu lagi di Oase Spesial Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Satu tema yang akan kita bahas di pekan ini, edisi 18 Februari 2025, tentang generasi sandwich double kuadrat. Nah, beberapa waktu lalu kita memang sudah sempat membahas ya tentang generasi sandwich itu seperti apa. Mungkin ada dari mitra muslim yang merasa ataupun juga terwakilkan, oh saya nih generasi sandwich banget gitu ya. Jadi istilah generasi sandwich ini banyak digunakan akhir-akhir ini memang. Secara sederhana, istilah ini merujuk pada anak muda kelahiran 80-an atau 2000 yang saat ini harus menanggung beban keuangan orang tuanya sampai tanggungan anak dan keluarganya sendiri. Jadi ketika generasi lama ini sulit beradaptasi dengan perubahan zaman yang otomatis menjadi nggak produktif lagi, generasi muda yang adaptif ini harus menanggung beban lebih besar, dan kondisi inilah yang kemudian melahirkan sandwich generation atau generasi sandwich pada generasi muda. Nah, gimana kalau kita ngebahas kayaknya lebih berat lagi ya, berat atau lebih kompleks lagi nih, generasi sandwich double kuadrat. Kali ini kita akan ngebahasnya bersama Dr. Alia Hidayati, SPTHTBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP, selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja saya sapa kedua narasumber saya yang sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun rintik-rintik hujan tadi ya, deras atau rintik-rintik sih Ustadz? Ya kalau dikatakan rintik-rintik, ya rintik-rintik. Kalau deras enggak? Kalau dikatakan deras, enggak. Enggak. Kalau Bu Dokter aman ya Bu Dokter ya? Enggak kehujanan. Hujan lah. Oh, hujan ya, dari depan ke ruangan. Atau ada payung Bu Dokter? Oh enggak. Enggak ya? Ini kan udah dilaminating. Oh, udah dilaminating. Oke. Nah, Bu Dokter, sekarang kita ngebahas tentang generasi sandwich double kuadrat. Wah, ini kayaknya makin kompleks nih kayaknya ya. Jadi bukan hanya sekedar di gen sandwich aja ini kayaknya. Iya. Ya seperti yang sudah diduga ya, sandwich double kuadrat, generasi sandwich double kuadrat itu memang berat banget bebannya. Kayak digencet, sandwich kan memang digencet gitu. Iya. Di atas bawah, ini atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Oh, kayak udah nggak bisa kemana-mana gitu ya? Ya, apa namanya? Ini kan kita menyorotin yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi seorang anak atau apa namanya, seseorang yang kita kenal mungkin yang ada di sekitar kita juga, dia ini harus bekerja keras ya, habis-habisan untuk menanggung keluarga intinya, kemudian juga orang tuanya, bahkan keponakan-keponakannya, keluarga besarnya, mbahnya, seperti itu ya, paman bibinya. Nah, tapi masyarakat kita kan bilang itu kan semua yang membesarkan dia, yang ikut berkontribusi dalam kehidupan dia, ya wajar dong ditanggung gitu. Ya itu masuk akal juga sih, asal sepanjang masih dalam batas kewajaran. Cuman yang epic nih, nah ternyata anak ini atau seseorang ini nggak hanya menanggung beban hidup dirinya, keluarganya maupun keluarga besarnya, tapi juga menanggung biaya hidup jutaan orang miskin di Indonesia. Lu kok bisa? Lewat apa? Lalu tiap bulan gajinya kan dipotong pajak. Kan PPh itu kan dipotong pajak kayak gini. Nah, dan ini besarannya kan yang kita rasakan, aturannya kan tambah besar, tambah ini ya. Walaupun mungkin hanya secara hitungan ini kan hanya nambah 1% ngomong gitu.
Nah, 1% itu besar sayang ya kan, karena benar. kena di apa namanya barang-barang kebutuhan sehari-hari juga kan naik juga. Semua beli mie instan biasanya kalau di mat-mat kayak gitu ya 2.700-an sekian, tambah kena 12% tuh tambahnya berapa ratus ribu, jadi jatuhnya mesti di atas 3.000. Itu sebiji. Nah dia beli berapa biji kan gitu kan, belum barang-barang lain, belum kebutuhan hari-hari lainnya, mau listrik lah, mau gas yang lagi rame ya kan, sampai langka, mau apa aja deh. Nah itu semua kan kena. Dan yang kita perhatikan dan kita soroti sekarang, pemerintah tidak peduli dan tidak membantu. Yang sekarang kita sorotin, apalagi ada komentar Wamenakar barusan ya kan, yang jangan balik lagi, udah pergi aja, yang hashtag kabur aja dulu. Ya, oh iya, nggak usah balik lagi. Nah apa itu potongan-potongan yang besar itu buat apa ya? Buat bayari pejabat-pejabat yang dilantik ini kan, fasilitas-fasilitas ya, fasilitas umum maupun fasilitas untuk apa yang memegang kuasa sekarang. Nah untuk bansos, untuk PIP, untuk itu macam-macam ya, untuk sembako, bantuan rakyat BLT lah gitu-gitu kan. Nah terus sementara ya orang-orang ini yang bekerja keras ini mau beli gas LPG aja, waduh susahnya luar biasa. Mau beli susu bayi kan juga sekarang naiknya juga ngeri ya kan, yang apa namanya harganya sekiloan ya atau berapa ya, yang ada yang 800 ya 800 gram jadi 800.000 sejutaan sekian gitu ya. Wih. Ya harganya itu pokoknya gede banget. Nah apa itu namanya, hal-hal yang sederhana ini ya harusnya kita semua saling apa ya, saling menjaga, saling apa namanya mendukung supaya tidak menambah beban berat apa namanya orang-orang yang sudah bekerja ini. Misalnya yang jadi keluarganya ya bisa meringankan, jangan mentang-mentang anaknya, mantunya atau keluarga yang keterima ASN atau P3K langsung ambil kredit. Nah itu maksudnya begitu. Itu jadi memang bebannya ini cukup berat ya untuk generasi sandwich dan juga double kuadratnya ini. Iya gitu, dia sudah menanggung beban keluarga besarnya, juga dia juga menanggung banyak orang, seluruh penduduk miskin. pejabat itu sebenarnya kalau untuk di apa ya, kalau dikatakan kan ada ekonomi atas, menengah dan juga bawah. Nah untuk yang menengah ini kan memang agak bingung ya Ustadz ya. Dikatakan miskin, mendapatkan BLT juga nggak pantas, dikatakan kaya raya juga dia belum sampai situ gitu. Jadi yang menengah ini, yang sandwich ini emang suka ya gimana ya Ustadz ya? Ya kalau kita bicara soal kaya miskin itu memang nggak ada batasan yang jelas. Seseorang sudah masuk kategori miskin atau masuk kategori kaya itu garisnya itu di mana juga nggak tahu. Saya misalnya ini sudah termasuk orang kaya atau orang miskin, orang nggak tahu. Tapi yang jelas orang nggak percaya kalau saya nggak punya uang gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada yang percaya. Iya, karena saya punya prinsip begini. Rumusan kaya menurut Nabi itu kan inna gina nafs. Sesungguhnya yang disebut kaya itu kaya jiwa. Terlepas dari generasi Gen Z tadi yang dipepet ya atas bawah, samping kiri kanan macam-macam. Kalau kita menganggap bahwa itu beban, iya berat memang. Tetapi kalau kita anggap itu sebagai sebuah kewajiban kolektif ya bersama, itu menjadi tidak terlalu membebani. Toh kenyataannya seperti itu. Bagaimanapun kita menganggap semua ini sudah kita tanggung bareng-bareng. Nah, kondisi ini. Sehingga di dalam Islam orang bekerja itu kan sebuah keniscayaan, satu keharusan. Soal hasil dan tidak itu urusan lain. Tapi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan diri dan orang di sekitarnya itu menjadi sebuah keniscayaan. Jangan dikira itu kemudian mubadir. Pasti ada sisi positif di mata Allah. Orang yang suka membantu walaupun kita tidak tahu seberapa besar bantuan kita dengan pajak macam-macam, besok itu kita akan jumpai itu sebagai balasan Tuhan kepada kita, bahwa kamu dulu waktu hidup suka membantu orang, ini buktinya gitu ya. Pajak macam-macam. Orang sekarang ke restoran juga kena pajak.
Iya. Makan kenyang tapi juga beramal kepada orang lain kan lewat pajak itu. Begitu juga merokok, macam-macam semuanya itu ada pajaknya, dan itu kalau kita niati sebagai kontribusi kita itu sangat positif. Jadi bukan beban tapi kewajiban bersama, itu yang kita luruskan pemahaman kita. Ya memang ada juga yang berpikir kritis penuh dengan keluh kesah, ya kenyataan kok tambah berat. Dan keluh kesah itu yang kita sampaikan akan sampai kapanpun selama kebijakan di rezim seperti ini ya akan terus terjadi. Oh iya, soalnya kan mungkin apalagi untuk generasi sandwich kan sekitar di tahun 80 sampai 2000 ya. Maksudnya sekitar usia-usia 30. Iya. Nah, usia 30 itu kan mungkin masih pola pikirnya juga ya bisa dibilang kritis juga gitu, Ustadz. Melihat yang di atas terus dia merasakan kita ini udah ya gitu. Jadi sebenarnya ini kembali lagi ke niat ya Ustadz ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan niatnya kita ya sudahlah dari pajak ini beramal, ya nanti pasti Allah akan menggantikan gitu Ustadz. Iya. Insya Allah begitu. Itu yang sungguh mulia ya hatinya ya. Kalau Bu Dokter gimana Bu Dokter? Iya, masalahnya kan orang-orang yang mungkin gajinya ya seperti seseorang yang dicontohkan di awal tuh, gajinya mungkin besar, sebulan 10 juta, tapi karena menanggung banyak sekali ya keluarganya, itu masih ada banyak yang pengangguran, hanya dia sendiri yang bekerja, ya dia menanggung gak hanya keluarga intinya tapi juga keluarga besarnya. Nah, kemudian mereka ini benar-benar menggantungkan hidupnya hanya pada dia. Nah, saat ini kan berarti dia mungkin gaji segitu nggak cukup ya. Nah, itu dia nanti mungkin adiknya atau siapanya dapat bantuan PIP, langsung wah ini nggak boleh, nggak layak, kamu gaji berapa, kayak gitu. Terus mungkin dia dapat bantuan LPG, bisa beli LPG 3 kilo ya kan, tuh untuk yang miskin ya, wah haram kan gitu. Nah, terus dia nanti dapat BLT, lu kamu itu nggak pantas gaji segitu kok dapat. Nah, orang nggak tahu bakal karena dia ya itu tadi sandwich, karena menopang orang banyak itu tadi, masih ditambah di luar keluarganya itu tadi. Nah, maka memang ya ya kalau kita kena pajak itu ya aturan negara ini ya, karena kita hidup di dalam negara ini ya, kita doakanlah, kan sudah ada hukumnya juga ya, yang membayar pajak itu ya, dalam agama itu sudah ada. Yang bisa kita bangun kesadaran adalah ya keluarga di sekitar kita ini. Janganlah dijadikan satu-satunya orang tersebut atau anak tersebut tulang punggung yang harus menanggung semuanya. Lama-lama kan patah juga itu. Iya benar, bukan tulang rusuk yang bengkok ya. Itu patah juga nanti bongkok jadinya. Iya benar, malah jadi ngerasa tulang punggung akhirnya. Padahal mungkin ada banyak generasi sandwich itu yang perempuan. Iya banyak, karena tidak sedikit juga laki-laki yang sudah berkeluarga, ya, jadi suami bahkan seorang ayah yang pengangguran, karena yaitu tadi banyak yang beranggapan pengen kerjaan yang keren, entah gimana ininya, pokoknya kalau nggak keren walaupun itu menghasilkan cuan nggak mau dilakonin, seperti itu. Harus berlanyard itu. Oh iya, ya, iya. Jadi ya akhirnya kan mana ada yang kayak gitu dengan spek yang dimiliki orang tersebut, yang nggak masuk lah speknya semua gitu. Akhirnya ya pilih nganggur. Nah ya nggak tahu lah ya pikirannya gimana, jadi akhirnya menambah beban keluarga gitu ya. Jadi generasi sandwich double kuadrat ini sebenarnya efeknya itu bisa ke ini ya, yang lagi ramai hashtagnya kabur aja dulu, terus kemudian yang baru kemarin hashtagnya ramai lagi tuh Indonesia gelap. Nah itu itu mungkin ya efek-efeknya ya. Nanti kita obrolin lagi, Mitra Muslim, kita jeda dulu untuk efek-efeknya generasi sandwich double kuadrat yang dirasakan itu seperti apa. Nanti kita kembali lagi, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, dan kita masih membahas tentang generasi sandwich double kuadrat. Wah ini berat banget gitu Mitra Muslim. Tadi sudah
ceritakan sedikit gitu ya, salah satu contoh dari generasi sandwich yang memang dia banyak menanggung beban keluarganya gitu, bahkan sampai ke jutaan penduduk miskin di Indonesia. Nah, ini kalau kita tadi sudah berbicara tentang beberapa efeknya gitu ya, mungkin bisa dijelaskan Bu Dokter untuk efek-efek yang terjadi di sekitaran kita saat ini, terutama di negara Indonesia. Monggo Bu Dokter. Ya, jadi akibatnya kan yang kita rasakan sekarang ini, kesempatan kerja seolah tidak ada. Kemudian apa itu namanya, kesejahteraan hidup itu kayak jauh kayak gitu. Terus terutama ini kepastian hukum ya dalam hal apapun ini seolah itu hanya wacana, hanya omon-omon gitu loh. Karena hukum yang kita rasakan ini tebang pilih. Jadi kita apa namanya, mau nggak mau akhirnya jadi nggak percaya dengan institusi yang berkaitan langsung dengan hukum, karena sudah apa namanya marak di masyarakat semuanya serba uang kayak gitu. Kalau nggak ada uang nggak bakalan diurus. Nah, maka dari itu ya ini sebenarnya hashtag itu bentuk apa ya, mencari perhatian dari pemerintah supaya ini sudah lampu kuning ke merah nih gitu loh. Ya kita semua kan mesti mengingatkan dengan cara yang bisa kita lakukan kan, entah lewat sosial media, entah lewat gerakan-gerakan demo dan lain-lainnya. Nah, yang ingin kita apa namanya ungkapkan adalah jangan pernah menganggap protes, kritik, demo itu adalah suatu hal yang membenci atau melawan atau tidak setuju, kan belum tentu juga. Janganlah yang selalu mendukung, memuji itu berarti satu haluan, kan belum tentu juga. Barangkali yang memuji itu mau menjerumuskan, kan banyak juga. Tidak mau mengingatkan, kan seperti itu. Jadi kita lihat konteksnya saja, jangan lihat personnya. Konteksnya bagaimana, sesuai nggak dengan kondisi sekarang, atau memang mereka ini anak-anak muda ini peduli dengan nasib negerinya, pengen merubah tapi tak punya kuasa, seperti itu. Makanya diramaikan hashtag ya, itu. Dijulitin di sosmed, dijulitin dengan hashtag. Seyogianya pejabat yang berwenang jangan menanggapinya dengan emosi. Itu pamali ya, karena kan sebagai pejabat harusnya bisa mengedepankan kebijaksanaan. Ada apa nih seperti ini? Jangan karena emosi, gengsi dan seterusnya, seolah kan lu siapa, gue siapa, kan seolah gitu ya. Iya. Memang untuk hashtag kabur aja dulu itu lagi ramai juga ya Ustadz ya. Ustadz juga mengikuti gitu ya. Lumayan. Itu ya salah satu efeknya gitu ya Ustadz ya. Salah satu efek, dan sebenarnya ada dua sisi ya. Yang pertama dari sisi anak-anak muda itu sebenarnya kan butuh perhatian. Sehingga karena merasa kurang diperhatikan muncullah hashtag itu yang diramaikan oleh mereka sendiri. Dan tidak ada bahaya sama sekali di balik semua itu. Itulah justru menggugah semangat untuk mandiri, semangat anak muda untuk bisa membangun kebersamaan, bicara alternatif apa yang bisa dilakukan dan seterusnya. Yang dua, sisi orang tua ya. Ada juga orang tua yang sudah mulai agak kepancing-pancing gitu, membenarkan apa sampaikan oleh anak-anak muda. Itu kan bagus berarti. Ada juga yang terlalu protektif ya, melindungi diri sendiri, melindungi rezimnya dan sebagainya. Semua yang bergerak kemudian dianggap bertentangan apalagi memusuhi, itu agak bahaya. Menurut kita sekarang ini generasi muda itu sebenarnya sudah depend on penguasa ya, sangat bergantung kepada penguasa. Tetapi juga sudah mulai ada riak-riak itu, mahasiswa mau demo macam-macam itu. Ini kan sebagai bentuk bahwa rezim itu harus lebih wise, bijaksana di dalam menangkap sikap, harapan, aspirasi dari generasi muda sekarang itu. Dan ini kemungkinan nanti kalau dibiarkan, dua kemungkinan. Pertama, sama sekali anak-anak muda kemudian apatis, tidak punya rasa percaya diri, sudah hopeless ya, mereka enggak. Tapi ada juga kemungkinan yang kedua, mereka menjadi sebuah gerakan
yang semakin membesar, yang tidak bisa dikendalikan seperti zaman Orde Baru dulu. Zaman Orde Baru dulu Pak Harto kan tidak menganggap mahasiswa itu bisa menggulingkan kekuasaannya ya. Mahasiswa itu apa sih kekuatannya, nggak punya senjata, mereka hanya bermodal semangat. Tapi buktinya gerakan itu kemudian begitu membesar, menguat, dan nggak bisa dibendung, akhirnya jatuh juga. Nah ini perlu disikapi secara arif oleh pemerintah sekarang. Jangan sampai gerakan-gerakan anak muda itu kemudian dianggap apa sih anak muda. Lama-lama nanti juga akan menjadi ini gumpalan besar yang bisa menggelinding ke bawah. Ya, karena yang kita tahu juga kan bisa menggulingkan kekuasaan ya dari anak-anak muda ini juga ya Ustadz ya. Betul. Nah kalau untuk hashtag yang kabur aja dulu gitu, itu sebenarnya nggak apa-apa lah generasi muda itu ya memilih untuk kabur aja dulu deh, kita kabur dari negara ini gitu. Ya nggak apa-apa sih, jumlahnya lo nggak sampai banyak. Yang mengajak kabur juga belum kabur. Mengajak kabur belum kabur. Iya, jumlahnya sedikit kok, masih dalam jumlah paling ya ribuan lah mereka yang, bahkan justru lebih banyak mereka yang bekerja di luar negeri yang tidak buat hashtag itu, jumlahnya lebih banyak, lebih awal malah mereka dianggap oleh pemerintah sebagai pahlawan devisa. Dan ini nanti gerakan ini yang kabur aja nih jangan-jangan nanti menjadi pahlawan yang luar biasa ya. Oh iya, tapi kan mungkin ada sebuah pemikiran gitu ya Ustadz Soeharyo dan juga Bu Dokter, bahwa yang keluar dari negara ini berarti nasionalismenya kurang. Ini Bu Dokter yang jawab. Ya semua harus dilihat dengan bukan kacamatanya sendiri-sendiri, dilihat dari semua sudut supaya angelnya ini utuh gitu ya. Kalau cuman satu sisi depan aja atau sudutnya cuman sekian derajat aja, akhirnya persepsi yang timbul yaitu sinisme atau mungkin ujaran kebencian dan sebagainya. Yang penting ya tergantung orang per orang yang melakukan hal tersebut. Sepanjang dia konsisten ya, kabur aja dulu hanya temporary ya, karena pakai kata dulu ya kan. Hanya di sana kemudian mengadop hal-hal yang positif, kemudian bisa membawa kembali, membangun dengan ya kan tidak masalah. Bukan berarti yang tinggal di sini nasionalismenya lebih tinggi, sementara yang di luar sana lebih rendah, kan tidak begitu. Kalau kita ingat zaman penjajahan dulu, banyak juga pahlawan-pahlawan yang mungkin tidak disebut namanya karena sudah nggak tertulis ya, dibuang oleh penjajah di luar. Mereka tetap berkarya, tetap menjalin komunikasi untuk membangkitkan perlawanan. Apakah mereka dicatat namanya semua? Enggak juga. Apakah mereka ini dianggap pahlawan? Malah mereka dianggap penjahat ya, pemberontak, ekstremis, radikal, kan seperti itu. Ya ternyata setelah zaman ini kita merdeka, mereka diingat sebagai sosok-sosok pahlawan yang tidak tanpa nama, yang kita tidak kenal, tapi ikut membangkitkan semangat perlawanan untuk mengusir penjajah seperti itu. Ya mungkin sama juga yang kita kerjakan sekarang ini, mungkin kita nggak diingat, tapi kita berusaha memberikan kontribusi walaupun kecil-kecilan, walaupun mungkin remeh, walaupun mungkin nggak dianggap ya, eksposurnya nggak terlalu besar, tapi karena kita konsisten, suatu saat itu juga akan membuahkan hasil. Berarti untuk generasi sandwich sendiri itu juga bisa dikatakan bahwa dia itu pahlawan ya? Ya pahlawan untuk keluarganya, ya kan, minimal untuk dirinya sendiri, bahwa dia bukan jadi seorang yang dalam tanda kutip sampah yang tidak bermanfaat, anfaedah gitu kan. Kalau dia bekerja menghasilkan sesuatu, bekerja kan tidak hanya menghasilkan uang ya, uang mah receh ya, artinya harus menghasilkan suatu karya yang luar biasa sehingga orang sekitarnya hormat bahwa dia itu dengan tangannya sendiri, berpeluh-peluh sendiri, tidak ngarepin begini ya, menyodorkan tangannya untuk dikasihani dan sebagainya. Nah, dia membangkitkan pride ya, rasa hormat pada dirinya sendiri bahwa dia dilahirkan ya memang dalam mungkin dalam kondisi fisik yang
prima yang tidak cacat, bisa menghasilkan. Nah, itu kan berarti penghormatan pada dirinya dan termasuk dalam rangka ibadah pada Tuhannya. Kalau dia diciptakan dalam bentuk yang sehat, fisiknya sempurna, tidak ada kecacatan, mageran, pengangguran, kemudian membebani keluarga. Nah, ini malah yang berarti dia merendahkan dirinya sendiri. Wong hewan-hewan yang rendah kelasnya aja, semut, burung dan sebagainya itu bisa mencari makan sendiri, dia masih minta disuapin ya, dalam tanda kutip ya, karena makan dia dicarikan oleh keluarganya. Gitu. Jadi ya memang kan? yang tinggal di sini belum tentu nasionalismenya pun juga setinggi orang-orang yang meninggalkan gitu ya. Belum tentu. Jadi nggak bisa nasionalisme itu diukur dari lokasi kita tinggal, nggak bisa. Tapi dari apa yang sudah kita berikan, yang sudah gitu kita perbuat gitu loh. Begitu ya. Keren banget ini penjelasannya, lengkap gitu. Kalau Ustadz Suharyo dulu di zamannya Ustadz gitu ya, apa sekritis ini pemuda-pemudanya? Kritis juga iya. Memang kritis itu miliknya pemuda kok. Oh iya. Saya ini kan demonstran dulu. Oh. Kalau bahasa Tapi Sundanya kelas pengharapna. kecil-kecilan di desa gitu ya, protes ke kepala desa, sampai pasang gangguan di jalan karena jalannya nggak diperbaiki, tanam pohon pisang. Iya, termasuk begitu kan daya kritis. Jadi kritisisme itu memang miliknya anak muda, ya harus kita hargai. Kalau mereka nggak diperhatikan, membangun sebuah kekuatan. Dan kembali lagi bahwa generasi sandwich ini di zaman Nabi juga sudah ada loh, anak-anak muda yang hidupnya itu menjadi tulang punggung bagi keluarganya, setiap hari bekerja keras gitu. Bahkan Nabi menyatakan lebih baik kalian datang ke hutan mencari kayu bakar ketimbang minta-minta. Itu kan melatih untuk menjadi pribadi yang suka menolong pada dirinya, pada keluarganya. Ada anak muda yang akan julurkan tangan kepada Rasulullah untuk jabat tangan ya, sebagai hormat kepada beliau, tapi malu. Nabi itu kan wibawa orangnya, malu, kemudian ditarik lagi gitu, dijulurkan lagi, tarik lagi. Nabi nangkap pesan ini, anak muda ini ada sesuatu yang perlu perhatian. Kemudian diambil tangannya, ditanya, kenapa kamu malu berjabat dengan saya? Apa karena tanganmu kasar ini? Iya Rasulullah, saya. Kenapa kok kasar? Tiap hari mecah batu itu, saya buat koral, kemudian saya jual untuk menghidupi keluarga. Kata Nabi, mana tanganmu gitu? Diambil, kemudian diciumi oleh Rasulullah. Tangan yang seperti ini yang dicinta Allah. Artinya orang muda yang suka bekerja keras, itu Allah respect kepada mereka. Tidak selalu begini. Sampai Nabi menyatakan al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus ketimbang tangan di bawah. Anak muda itu termotivasi, dan kita sekarang juga mengambil hikmah bahwa anak muda yang sekarang itu benar-benar bekerja keras, tertekan oleh situasi dan kondisi itu sebagai bentuk mewujudkan semangat kerjanya tanpa pamrih kepada siapapun. Kerja nyata. Ya nyata. Kerja nyata KKN. Ya kalau KKN kan. Kuliah kerja nyata. Iya, jadi memang kalau anak-anak KKN itu juga kan emang ada hasil nyatanya ya Ustadz ya. Biasanya perbatasan itu ada dibangun. Oke. Nah, kalau nasib dari generasi sandwich ini, apakah dia bisa berkembang lebih maju lagi ke depannya, padahal bebannya dia sangat besar? Kalau menurut Ustadz dan juga Bu Dokter seperti apa? Iya, pasti orang yang berkeringat akan membawakan hasil. Orang yang menanam, dia yang menuai, kan begitu ya. Sekarang kerja keras, hasilnya nanti yang akan datang dia akan merasakan betapa kerja kerasnya itu tidak sia-sia. Maka tidak perlu ragu menghadapi berbagai macam himpitan kehidupan, secara ekonomi, secara politik, macam-macam lah. Nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin dia jadi pemimpin, mungkin dia jadi pengusaha yang sukses, mungkin dia menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Jangankan kita yang fisik normal, ada orang yang dari mana, Australia kalau nggak salah, yang nggak punya tangan dan kaki itu, yang menjadi motivator tingkat internasional itu ya, dengan bercerita soal dirinya, kemandirian dirinya, macam-macam. Akhirnya orang berpikir begini, iya, orang nggak punya kaki dan tangan bisa keliling dunia.
naik pesawat, kita saja kadang-kadang naik pesawat tuh masih takut ya. Ya, takut nggak bayar maksudnya. Takut nggak bisa pulang lagi. Bisanya cuma beli tiket buat berangkat. Pulangnya nggak bisa. Sementara dia itu menjadi motivator dunia. Nah, inilah saya kira sebagai inspirasi buat kita. Dari Bu Dokter. Intinya ya itu tadi, orang-orang yang jadi sandwich ini ya, ini tuh harus punya pegangan agama yang kuat. Ya, ngelakoninya itu harus benar-benar kuat, artinya dia kerja nggak sekedar kerja, ada harapan bahwa apa yang diikhtiarkan itu berbalas kelak di akhirat. Kalau hanya berharap di dunia mesti capek dia, kelelahan, akhirnya putus asa, akhirnya ngapain saya capek-capek gini, akhirnya yang rusak badannya seperti itu. Nah, karena kalau kita ngarepin ya sistem negara ini ya, berubah atau gimana, sepertinya itu masih sulit sekali ya, karena yang kita lihat sekarang seolah orang miskin itu dipelihara ya, dibiarkan maksudnya. Nah, dibiarkan awet. Dibiarkan miskin terus. Nah, terus entah juga kurikulum pendidikan, entah apa yang diajarkan sehingga tidak bisa mencetak belum bisa mencetak anak-anak yang mampu menghidupi dirinya sendiri. Kemudian teladan, inspirasi dari orang sekitar, terutama dari orang tua sendiri, dari guru-guru, itu juga masih kurang sekali, itu tambah langka sekarang. Mungkin juga kita lihat sekarang orang tuanya juga banyak yang pengangguran, jobless, dalam arti ya oke lah kalau kena PHK kemudian tapi nggak berusaha nyari lagi, sehingga yang memikul tanggungan keluarga adalah anaknya. Nah, lapangan kerja makin terbatas, sehingga yang kita pesankan pada anak-anak ini ya terus lakoni dengan ikhtiar sekuat-kuatnya, sambil jangan pernah lupakan Allah, karena yang ngasih itu semua Allah. Bukan karena kita hebat bisa mengerjakan pekerjaan dari subuh sampai isya gitu ya, kemudian rehat sejenak udah kerja lagi, bukan karena kita cerdas, karena kita kuat atau koneksi kita luas, bukan, karena Allah memang berkehendak kita bisa. Tapi tentunya kita harus mengoptimalkan diri, meraih apapun yang bisa kita kerjakan supaya kita bisa memberikan teladan pada sekitar bahwa harapan itu masih ada, dan bukan karena ditentukan oleh sistem, oleh penguasa dan lainnya. Asal kita ini kuat-kuat ngelakoni apa yang jadi syariatnya, insya Allah pertolongan itu ada dan makin dekat. Masya Allah. Jadi tetap semangat ya untuk yang merasa dirinya ini sebagai generasi sandwich double kuadrat. Kalau udah dari kata-katanya kan kayaknya beban banget. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kita ubah mindset kita, semuanya itu tidak jadi beban, ya insya Allah tidak akan jadi beban seperti itu. Jangan lupa juga dengan ilmu agama yang terus harus kita miliki gitu ya Bu Dokter ya. Harus kita punya gitu. Jangan cuma stuck di sini aja, ilmu dimiliki saya udah dan selesai. dilakonin. Nah, iya benar. Kadang cuma miliki doang. Iya. Pengamalannya kurang. Iya, kemudian nunjuk-nunjuk salah. Jadi sedih kan. Iya. Oke, nanti kita lanjutin lagi pembahasan kita di siang hari ini Mitra Muslim tentang generasi sandwich double kuadrat. Anda juga bisa ikut berkomentar ya, bisa diskusi bareng juga di 0811 3400 899. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama saya Kiki Rizkyani, dan kita sudah ada di menit 52 lepas dari jam 1 siang. Masih ada waktu ya Mitra Muslim untuk kita ngebahas tentang generasi sandwich double kuadrat. Nah, kalau ngomongin generasi sandwich itu kira-kira apa ya yang bisa dilakukan supaya bisa memutus rantai generasi sandwich ini, Ustadz dan juga Bu Dokter? Ya, pertama generasi sandwich ini harus bangga ya, harus bangga terhadap status dirinya. Itu tidak dimiliki oleh generasi old. Jelas tentu ada perbedaan yang mencolok. Pertama, semangatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah banyak makan garam kehidupan. Semangat mencoba itu penting. Orang tua itu kan tidak punya keberanian untuk mencoba. Seperti saya beginilah, kalau ada handphone gitu rusak,
nggak berani untuk memperbaiki, jangan-jangan tambah rusak. Tapi kalau generasi yang sekarang berani, yang bagus-bagus itu coba-coba, akhirnya rusak diperbaiki, dibawa ke tukang memperbaiki HP. Tapi punya keberanian untuk melakukan uji coba atau percobaan tetap sesuatu yang dianggap baru. Secara umum generasi muda itu kalau berani melakukan hal yang seperti itu, mereka akan punya pengalaman lebih dibandingkan generasi yang lebih tua. Karena keberaniannya itu. Yang kedua, mereka punya optimisme tinggi karena apa yang akan diandalkan. Kalau secara ekonomi mereka akan bertahan dengan kekayaan orang tuanya juga nggak kaya, ya kan? Kalau saya pernah ketemu dengan anak muda di Kalimantan Timur itu asalnya dari Lumajang. Ada beberapa, mereka bilang begini, masa depan kami di Kalimantan Timur, masa lalu kami Lumajang. Kenapa kami harus iya di Lumajang orang tua nggak punya aset apa-apa yang kami tunggu di Lumajang, maka kami lebih berorientasi ke Kaltim. Di situ punya tanah 2 hektar, tinggal bebas nggarapnya gitu. Punya kecakapan lain, profesi lain, macam-macam di sana bisa hidup dan lebih percaya diri. Sehingga generasi yang sekarang ini dianggap sebagai generasi yang kurang pengalaman, mereka lebih pengalaman sebenarnya. Dari cara bagaimana mengelola peluang-peluang, mereka berani berangkat dari Tempur Sari misalnya ke Kalimantan Timur tanpa bekal apa-apa, tapi mereka sekarang eksis. Bahkan saya diajak keliling kemana-mana itu, mereka menunjukkan betapa mereka itu sudah sukses gitu. Masya Allah, ini sama aja dengan hashtagnya kabur aja dulu ya. Kabur, tapi ini kabur lokal. Iya kabur. Kabur lokal, iya benar. Tapi emang kebanyakan juga ada yang seperti itu ya Ustadz ya, maksudnya dari daerah satu ke daerah lainnya gitu. Itu kan sebenarnya sama dengan Nabi ya. Jadi kalau misalkan mau sukses silahkan berhijrah gitu ya Ustadz ya. Dari Solo ke Lumajang misalnya gitu ya. Iya, makanya suksesnya di Lumajang. Iya benar. Dari Yoso ke Lumajang ya kan. Kalau Bu Dokter dari Solo, kalau Ustadz Suara dari Yoso. Meskipun beda kecamatan ya Ustadz ya. Iya betul. Saya dari mana ini gini-gini aja. Oke, lanjut Ustadz. Kalau tadi semangat mencobanya tinggi, optimisnya tinggi untuk generasi muda. Iya, mereka tidak punya rasa takut untuk gagal. Gagal itu bagian dari kesuksesan. Mereka menganggap gagal itu anak tangga. Tidak mungkin seseorang bisa naik ke tangga tinggi sebelum melalui tangga bawah, dan kadang-kadang kepleset juga. Nah, kehidupan juga menggambarkan seperti itu, sehingga mereka punya keberanian yang lebih. Gagal adalah bagian dari proses menuju sukses. Saya kira itu ya, biar Bu Dokter yang melengkapi. Iya, yang melengkapi gimana orang Solo ya. Iya. Memutus mata rantai gen sandwich. Yang jelas tuh tiap kali kita ada pemilihan pemimpin gitu, ikutlah berpartisipasi untuk memilih pemimpin yang benar, yang maksudnya benar-benar bisa diamanahin gitu. Jadi memang gelar pemimpin ini adalah benar-benar gelar amanah, bukan hadiah gitu. Kalau hadiah suka-suka kan gitu kan, namanya juga hadiah gitu. Apalagi hibah. Iya. Iya, jadi kalau amanah itu dia sangat berpikir ya, memikirkan setiap langkahnya tuh dengan detail, konsekuensinya gimana, tanggung jawabnya seperti apa, karena toh nanti yang dipikirkan tidak hanya konsekuensi tanggung jawab yang ada di dunia, tapi juga hisab di akhirat kelak begitu. Jadi hati-hati melakukannya. Itu satu ya, kita harus punya pemimpin yang benar-benar ngerti caranya memimpin begitu, tidak dan punya standar yang jelas, tidak standar ganda, sehingga kita semua ini merasa benar-benar diayomi lah. Diayomi itu tidak perlu sampai segitunya juga. Kita nggak usah dipersulit aja dalam kita melakukan ini ya, pekerjaan sehari-hari itu sudah bagus banget gitu loh. Kita nggak usah dikasih fasilitas macam-macam tuh. Kalau orang Indonesia itu kayaknya memang orangnya ulet-ulet ya, nggak usah dikasih fasilitas macam-macam, insya Allah bisa hidup sendiri kok gitu. Asal nggak dipersulit gitu aja. Terus yang kedua mungkin juga ini, kita harus mendidik anak-anak generasi kita ini, generasi yang tidak sekedar punya bakat yang besar atau punya
prestasi akademik non akademik yang luar biasa, tapi yang perlu kita titik beratkan sekarang mulai dari keluarga-keluarga kita sendiri, kita harus mencetak anak-anak yang punya jiwa mental tangguh begitu. Artinya gimana, seperti yang sudah disebut Ustadz Haryo tadi, apapun yang dikerjakan oleh anak-anak ini mesti kan ada gagal-gagalnya. Benar. Terus kemudian mereka nggak mandek ya, bangkit lagi gitu. Jadi kayak nggak ada kapoknya, nyoba lagi sampai berhasil. Bukan kena satu kali gagal, oh ya sudah, Jadi memang bukan passionnya. iya memang aku bodoh, memang aku nggak bisa, nah udah habis lah itu. Itu tentunya hal itu memerlukan mentor, entah itu orang tua, guru atau tokoh di sekitarnya yang memberikan role model yang jelas, yang benar-benar juga tangguh gitu. Kalau role modelnya nggak jelas ya bertindak seenaknya sendiri, nggak ada tanggung jawabnya, ya akhirnya mencetak anak-anak yang sesuai lah gitu kan. Begitu. Justru malahan yang tercetak generasi stroberinya. Ya betul. Biasanya kalau generasi sandwich kan memang itu udah tangguh Ya, gitu ya. Apapun badainya akan kita terjang gitu. Baik, sudah di menit 59 closing statement dari Ustadz Suharyo dan Bu Dokter, monggo. Nyambung Bu Dokter, biar nyambung tadi itu. Oh ya. Jadi memang apa namanya yang perlu kita ikhtiarkan selama ini ya, selain sudah sehari-hari kita kerjakan, kita ini PR-nya banyak banget ya, harus mendidik anak-anak kita sendiri maupun jadi role model untuk lingkungan, supaya apa ya, walaupun sesulit apapun kondisi kita dengan aturan-aturan pemerintah yang seperti sekarang ini, kita ini harus optimis bahwa badai ini pasti berlalu. Dan pembuktian bagi kita bahwa kalau memang kita cinta dengan negara ini lagi butuh-butuhnya ya, negara lagi butuh-butuhnya cinta kita, entah kita posisi di dalam mau di luar, itu tidak penting, yang penting buktikan cinta Anda. Oke. Dari Ustadz Suharyo. Iya, kalau anak muda merasa gagal ya dalam ikhtiar, itu bukan akhir dari sebuah keinginan, terus melangkah, move on, dan mencari alternatif baru supaya nanti ke depannya benar-benar miliknya generasi Gen Z yang sekarang. Orang-orang old sudah akan mengakhiri hidupnya, masa kekuasaannya, dan yang berkuasa nanti adalah generasi sekarang yang punya kegelisahan tinggi terhadap negerinya ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter atas sharingnya di siang hari yang hujan lagi nih kayaknya ya. Jenengan berdua mau pulang. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Terima kasih, semoga ini jadi amal jariah kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.